5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Kira-kira pahlawan siapa ya hari ini yang akan kita pelajari? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kamu sudah belajar tentang memar. Sekarang kamu akan belajar tentang cedera luka dan lepuh. Kamu akan dapat menolong teman atau mereka yang membutuhkan. Nah adik-adik, kemarin kita sudah belajar bagaimana mengobati luka memar. Nah sekarang kita akan belajar mengobati cedera luka dan lepuh. Cedera dalam dunia olahraga dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu cedera ringan atau cedera tingkat pertama, cedera sedang atau cedera tingkat kedua, dan cedera berat atau cedera tingkat ketiga. Dengan memiliki pengetahuan tentang cedera dapat berguna untuk mempelajari cara terjadinya cedera, mengobati atau menolong atau menanggulangi atau kuratif, serta tindakan pencegahan atau preventif. Sekarang kita belajar tentang cedera luka. Nah, luka didefinisikan sebagai suatu ketidaksinambungan dari kulit dan jaringan di bawahnya yang mengakibatkan pendarahan yang kemudian dapat mengalami infeksi. Luka dapat dibagi menjadi 2, yaitu luka lecet dan luka lepuh. Nah sekarang luka lecet atau abrasi, yaitu cedera goresan pada kulit. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Pertama, bersihkan bagian yang terluka dengan sabun antiseptik. Tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih. Berikutnya, oleskan bagian luka dengan krim antiseptik. Nah, itu cara mengatasi luka lecet. Sekarang bagaimana mengatasi luka lepuh? Nah, adik-adik, lepuh adalah cedera gesekan pada kulit. Seluruh tubuh mempunyai kemungkinan besar untuk mengalami luka karena setiap perenang akan melakukan kontak langsung pada saat latihan dan bisa juga karena peralatan yang dipakai. Bagaimana mengatasi atau mengobati luka lepuh ini? Pertama, dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih adik-adik. Bersihkan dan keringkan bagian yang lepuh. Balut longgar dengan perban. Jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Itu kalau kalian mengobati luka lepuh yang contohnya itu terkena air panas seperti itu adik-adik. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kini saatnya adik-adik akan belajar bekerja sama untuk membuat lup atau kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini dapat digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil. Misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam ya. Kalian pasti sudah pernah melihat lup ya dari kaca, lalu
membuat tulisan menjadi lebih besar, membuat benda kecil terlihat lebih besar seperti itu. Nah, adik-adik, cara membuat lup atau kaca pembesar sederhana. Kalian bisa membuat lup ini dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, yang pertama ada kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata, atau bisa juga dengan bolam adik-adik ya, bolam yang sudah kosong yang sudah tidak terpakai. Lalu diisi air, lalu kalian siapkan kertas dengan tulisan yang kecil-kecil sekali. Nah, isi kantong plastik, botol bening atau bolam ya, bolam dengan air, ikat kantong plastik dan letakkan kertas di bawah kantong plastik. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Lalu kalian bisa ulangi dengan kantong plastik yang berukuran lebih besar lagi atau lebih kecil lagi dan bandingkan hasilnya. Nah, dari percobaan ini kita bisa mengetahui bahwa lup sederhana ini bisa memperbesar tulisan supaya ini adik-adik bisa dibaca ya, memperbesar tulisan yang tampak dari lup ini supaya bisa kita baca. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastiknya? Tentu ada perbedaan adik-adik. Tulisan asli ukurannya sama, sedangkan tulisan yang dilihat dari plastik itu lebih besar dan lebih jelas biasanya. Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Ya karena salah satu sifat cahaya adalah dibiaskan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat yaitu udara ke zat yang lebih rapat yaitu air, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal sehingga tulisan yang dilihat dengan lup akan terlihat lebih besar. Apa kesimpulan yang dapat kita temukan dari percobaan ini? Nah, kesimpulannya adalah kita bisa membuktikan melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau lup itu berarti kita sudah melakukan percobaan pembiasan cahaya. Seperti itu adik-adik. Kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Kamu sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Mataram yaitu Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini memiliki peninggalan dalam bidang budaya yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin. Sekarang kita akan belajar tentang Sultan Mataram yaitu Sultan Agung. Nah, siapa sih Sultan Agung ini? Nah, dalam bacaan ini ada Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Tentunya adik-adik dan Kak Citra belum lahir ya pada tahun ini ya. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal dengan penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Jadi apa yang akan kita ketahui tentang Sultan Agung? Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa penyebaran agama Islam. Ia adalah Raja Mataram dan Sultan Agung ini memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Lalu Sultan Agung ini ya nama lengkapnya adalah
Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo itu dilahirkan di Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Beliau meninggal di Karta Pleret, Bantul, Kesultanan Mataram pada tahun 1645. Beliau ini merupakan sultan ketiga dari Kesultanan Mataram yang memerintahnya itu pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya ini, Mataram itu berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Pada saat itu, atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan keputusan Bangsa Indonesia nomor 106/TK/1975 pada tanggal 3 November 1975. Maka Sultan Agung ini disebut sebagai pahlawan nasional Indonesia karena perjuangannya sangat banyak adik-adik, melawan Belanda, menyejahterakan rakyatnya. Dia sangat terkenal. Begitu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.